Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Parantika Pangestu, NIM 2008 1030 1094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio PT Aneka Tambang Tbk yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester analisis keuangan kelas C. Profil perusahaan. PT Aneka Tambang didirikan pada tahun 5 Juli 1968 dan melakukan IPO 27 Desember 1997. PT Aneka Tambang Tbk merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan sektor basic material atau sektor bahan baku. Perusahaan ini menyediakan produk yaitu biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batubara, dan lainnya. Rasio likuiditas. Dapat dilihat rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas perusahaan Antam mengalami penurunan atau downtrend, yang artinya likuiditas perusahaan menurun. Rasio cepat turun karena total liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan. Rasio likuiditas ANTM dan sektor. Jika dilihat dari grafik terlihat bahwa rasio likuiditas naik turun, sedangkan tahun 2020 masih berada di bawah sektor, yang artinya kemampuan perusahaan membayar liabilitas jangka pendeknya masih rendah. Ini disebabkan karena bertambahnya liabilitas jangka pendek dari 5,29 triliun menjadi 7,55 triliun. Kenaikan tersebut diantaranya disebabkan kenaikan beban akrual atas jasa kontraktor dan konsultan. Aset lancar naik dari 7,66 triliun menjadi 9,15 triliun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi piutang usaha pihak ketiga terkait dengan penjualan ekspor produk ferronikel. Rasio solvabilitas. Rasio utang Antam pada tahun 2016 sampai 2020 tetap atau sideways. Lalu untuk rasio utang jangka panjang Antam tahun 2016 sampai 2018 naik turun, sedangkan tahun 2019 sampai 2020 kosong. Kemudian rasio debt to equity tahun 2016 sampai 2020 cenderung untuk uptrend, berarti utang perusahaan meningkat. Rasio solvabilitas ANTM dan sektor. Rasio utang tahun 2015 sampai 2021 yang berada di bawah sektor ini menandakan bahwa perusahaan memiliki resiko keuangan yang rendah. Rasio utang jangka panjang tahun 2019 dan 2020 perusahaan sebesar kosong. Rasio utang dengan modal atau DER tahun 2015 sampai 2020 Antam berada di bawah sektor, yang menandakan bahwa perusahaan memiliki utang dan risiko keuangan yang rendah. Rasio profitabilitas. Terlihat dalam grafik bahwa ROA dan ROI perusahaan Antam tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan atau uptrend, yang artinya profitabilitas perusahaan semakin meningkat. Rasio profitabilitas ANTM dan sektor. Dalam grafik tersebut, ROA tahun 2016 sampai 2019 berada di bawah rata-rata sektor industri, yang menandakan bahwa perusahaan belum mampu. Sedangkan tahun 2020, perusahaan Antam berada di atas rata-rata sektor, yang menandakan bahwa perusahaan cukup baik dalam memanfaatkan aset dalam kegiatan operasinya untuk memperoleh laba dan keuntungan. Dalam grafik tersebut, ROE tahun 2015 sampai 2021 mengalami naik turun. Tahun 2020 berada di atas rasio sektor, yang menandakan bahwa perusahaan profitabel dalam kaitannya dengan ekuitas pemegang saham, atau baik dalam menghasilkan pengembalian investasi yang diterima dari pemegang saham. Hal ini sangat penting bagi investor untuk menilai seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan investasi untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Kesimpulannya, kondisi perekonomian global yang berfluktuatif tercermin dari volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta yang turut mempengaruhi pencatatan laba atau rugi. Berdasarkan analisis rasio perusahaan Aneka Tambang Tbk pada tahun 2016 sampai 2020, performa Antam dominan masih di bawah rata-rata sektornya. Kemudian, rasio profitabilitas perusahaan naik dan turun, tapi ROA dan ROE perusahaan cukup baik pada tahun 2020 ini, menandakan bahwa perusahaan cukup efektif di tengah keadaan pandemi global COVID-19. Implementasi strategi operasional perusahaan yang tepat mendukung pertumbuhan profitabilitas seluruh segmen operasi utama Antam yang berbasis pada komoditas nikel, emas, dan bauksit. Sekian pemaparan video dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.